Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025 dalam pekan biasa yang ke-15. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang boleh kami alami dan boleh kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami agar dapat kami pahami dan kami mengerti dan kami menjalaninya di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita membaca Injil yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Namun ia juga melanjutkan panggilan itu dengan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dalam panggilan Tuhan Yesus itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus memanggil kita setiap orang untuk datang dan mengikuti Dia. Ini adalah langkah yang paling mendasar, yaitu mengikuti Yesus. Dan hal ini bersifat pribadi. Keputusan itu harus kita ambil sendiri, bukan diputuskan oleh orang lain.
Keputusan itu sangat menentukan konsekuensi yang akan kita terima. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi serta hidup di dalam Dia. Hal ini merupakan tindakan yang menentukan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang telah menerima Kristus harus tetap tinggal di dalam Dia. Hal ini membuat hidupnya menghasilkan buah. Yang kedua, Tuhan Yesus memanggil setiap kita orang percaya untuk memikul kuk yang Ia pasang dan belajar kepadanya. Yesus tidak saja mengajak kita untuk mengikuti Dia, tetapi Ia juga menyuruh memikul kuknya. Kedua tindakan ini datang kepadanya dan memikul kuknya merupakan dua tingkat penyerahan diri yang berbeda yang harus diambil oleh setiap orang yang percaya. Yang ketiga, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mendapat salam. Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan. Ia berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Orang yang letih lesu dan beban berat justru dipanggil untuk memikul kuk Kristus, dan hasilnya adalah kelegaan dan ketenangan. Adik-adik sekami, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang sesungguhnya adalah hasil ketaatan yang sempurna pada kehendak Tuhan. Hal itu tidak dapat dicari secara langsung, tetapi datang sebagai hasil nyata dari penyerahan diri kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Maka jika mengikuti Dia dan mentaati kehendak-Nya, kita akan mengalami kehidupan yang indah, selaras, harmonis, dan bahagia. Kuk yang Tuhan Yesus berikan itu sangat cocok bagi kita masing-masing, sehingga kita dapat merasa enak dan ringan dalam memikulnya. Berjalanlah di bawah tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Bekerjalah bersama Tuhan, maka kita akan berkarya dengan penuh sukacita, baik keadaan lancar maupun penuh tantangan. Semoga demikian. Amin. Adik-adik, remaja, dan misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.